selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini, tanggal 13 Juli 2022. Walaupun ibadah hari ini kita masih secara online, namun kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap ada di dalam hati kita. Untuk ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Yohana dengan tema Hidup Bahagia di Hari Tua, dan pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Opa, Oma, Bapak, dan Ibu, mari kita memulai ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oma, Opa, Bapak, dan Ibu, marilah kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah persekutuan Komisi Usia Lanjut Usia. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk Oma, Opa, Bapak, dan Ibu yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita selalu di kehidupan mereka. Dan juga untuk Oma, Opa, Bapak, dan Ibu yang tidak hadir pada saat ini, kiranya kasih Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan yang jamah dan memberikan kesembuhan bagi Oma, Opa, dan Bapak, Ibu yang terkasih. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini Tuhan pimpin dan sertai, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Oma, Opa, Bapak dan Ibu, bacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 9. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Selamat pagi menjelang siang, Opa, Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentu saya secara pribadi senantiasa berharap Opa dan Oma senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Opa, Oma, pagi menjelang siang ini kita akan kembali menggumuli sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama menggumuli sabda firman Tuhan, marilah kita bersama memohon hikmat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Allah, karena saat ini Engkau beri kesempatan untuk kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu, menantikan sabda-Mu. Namun kami sadar bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak akan mampu untuk mengerti akan kehendak-Mu. Oleh karenanya ya Allah, berikan kami hikmat untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu pun yang akan menyampaikan sabda firman-Mu penuh dengan keterbatasan. Maka lengkapilah hamba-Mu dengan kelengkapan Roh Kudus, sehingga sabda firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Bersabdalah Tuhan, dan kami semua telah bersiap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Opa dan Oma, pagi menjelang siang hari ini kita akan bersama menggumuli akan sabda firman Tuhan yang berlandaskan dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Perikop ini diberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian. Kira-kira 8 hari sesudah
segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian yang boleh kita baca pada pagi menjelang siang hari ini yang berlandaskan dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Tentu yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah mendengar dan senantiasa bersedia untuk melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Opa Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini di bawah judul Hidup Bahagia di Hari Tua. Bahagia adalah suatu keadaan atau suasana yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh setiap orang. Siapa yang tidak mau bahagia? Tentu semua orang ingin selalu bahagia. Seringkali kita mengucapkan selamat pagi, semoga hari ini bahagia, atau sejenisnya pada WA yang kita kirimkan pagi-pagi, atau kepada sepasang pengantin baru, ataupun seseorang yang sedang berulang tahun pada hari itu. Kita berucap, semoga bahagia. Nah, sebenarnya bahagia itu situasi yang seperti apa? Opa dan Oma, ada yang bilang bahwa bahagia itu kalau kita banyak uang, banyak harta, banyak benda, banyak harta benda maksudnya. Ada juga yang bilang kalau kita bisa berkumpul dengan anak cucu, itu satu hal yang bahagia. Ada juga pendapat kalau kita mendapat penghargaan, itu juga suatu kebahagiaan. Atau ada juga
yang punya pendapat kalau kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita bisa ngobrol, kita bisa bercerita, itu satu kebahagiaan tersendiri. Atau juga kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, itu satu bahagia. Bisa juga bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan, itu sudah satu sisi bahagia juga. Dan lain-lain, masih banyak hal yang membuat kita menjadi bahagia. Lain orang tentu lain pendapatnya. Semua itu adalah kebahagiaan secara duniawi. Kita merasa puas jika kita bisa menggapai apa yang menjadi harapan kita untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Opa Oma, Petrus menemukan kebahagiaan ketika ia ada di atas gunung. Karena dia melihat kemuliaan Allah pada diri Yesus, Musa, dan juga Elia. Sehingga Petrus bisa berucap, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Di atas gunung itu, ketiga murid Yesus melihat karya Allah yang sungguh luar biasa. Di atas gunung itu, mereka menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan atau mereka dapatkan ketika mereka ada di bawah gunung. Mereka menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai-sampai Petrus hendak mendirikan kemah untuk Yesus, Musa, dan juga Elia. Untuk apa Petrus melakukan itu? Petrus ingin bahwa kebahagiaan yang dirasakannya saat itu tidak cepat berlalu. Dia ingin merasakan bahagia dan sukacita itu lebih lama lagi. Karena dia bisa menyaksikan kemuliaan dan kuasa Allah yang luar biasa. Opa Oma, tentu kita para lansia juga sangat merindukan suasana bahagia yang sesungguhnya. Bisakah itu terjadi? Bisa, Opa Oma. Itu bisa terjadi ketika kita merasakan kemuliaan Allah. Ketika kita merasakan kuasa Allah yang luar biasa itu terjadi pada diri kita. Ketika kita merasakan pemeliharaan Allah dan karya Allah yang terjadi dalam hidup kita. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang datang dari Allah. Kadang-kadang ketika sedang berkumpul dengan anak-anak, cucu, menantu, atau keluarga, atau kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita merasa bahagia. Tapi kenapa? Rasanya masih ada yang kurang. Masih ada yang belum lengkap. Ternyata itu karena dalam kebahagiaan kita itu tidak hadir kemuliaan Allah. Mata iman kita tidak melihat kuasa Allah yang besar pada kita. Kita tidak menempatkan Tuhan dalam sukacita kita. Kita hanya melakukan segala sesuatu yang membuat kita bahagia itu dengan sekedar hura-hura, dengan berdasarkan kekuatan kita, dan mungkin juga dengan keangkuhan kita, dengan kesombongan kita. Jika itu
yang terjadi, maka jangan harap ada kemuliaan Allah di sana. Kita memang merasa bahagia, tetapi bahagia yang hampa, bahagia yang kosong, yang tidak sempurna. Lain halnya kalau di tengah sukacita kita itu kita hadirkan dan kita rasakan kemuliaan Allah dan karya Allah yang besar. Pasti bahagia kita akan lebih sempurna. Opa Oma, bagaimana caranya kita bisa melihat kemuliaan dan karya Allah yang besar itu? Caranya adalah dengan bergaul karib atau bergaul akrab dengan Allah. Melalui banyak hal. Melalui doa, melalui kita sering membaca Alkitab, kita mendengarkan renungan-renungan yang disampaikan. Sekarang ini banyak sekali renungan-renungan yang ada di YouTube yang bisa kita akses. Kita mengadakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita, dengan merasakan bahwa kasih setia Allah yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Dengan bergaul akrab atau bergaul karib bersama dengan Allah, maka kita akan melihat dengan mata iman kita betapa kemuliaan dan karya besar Allah atas hidup kita. Sehingga kita bisa berucap haleluya atau puji Tuhan. Atau juga kita bisa berucap terpujilah Allah. Nah, Opa Oma, selamat berjuang untuk menemukan kemuliaan dan karya Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga sumber kebahagiaan kita itu menjadi sempurna. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin.
Sekarang marilah kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Kita bersama-sama menundukkan diri dan menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Allah. Karena betapa kami merasakan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Segala kebutuhan kami Kau cukupkan, dan sukacita kami menjadi penuh. Itu semua adalah bukti nyata akan kasih setia-Mu terhadap kami. Terima kasih untuk sabda firman-Mu hari ini. Arahkan hati dan pikiran kami, agar kami selalu dimampukan untuk bergaul akrab dengan-Mu. Agar dengan demikian, mata iman kami dapat melihat dan merasakan betapa kemuliaan dan karya kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Allah, kami hendak bersatu hati untuk memohon kepada-Mu bagi saudara-saudara kami, opa-oma yang dalam kelemahan fisik. Mereka yang dalam kelemahan fisik karena berbagai penyakit yang mendera tubuh mereka. Mereka yang dalam kelemahan fisik karena keterbatasan mereka di sana-sini. Juga mereka yang dalam kelemahan fisik karena kehilangan semangat mereka. Tuhan, tolong kami, para kaum lansia ini. Lawatlah mereka yang sedang dalam kelemahan dan pergumulan. Kuatkan, dan atas perkenan-Mu juga mereka akan menjadi sembuh. Kami yang dalam kesendirian karena sudah ditinggalkan oleh pasangan kami, maka hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Kami juga mau memperlengkapi sukacita kami bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam pekan ini. Kiranya dengan bertambahnya usia ini akan menambah semangat kami di dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kami kaum lansia begitu sempurna. Oleh karenanya ya Allah, rasa syukur yang besar yang terus kami naikkan kepadamu. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat kami di GKI Jati Asih ini. Baik bagi pendeta kami, Pendeta Sani bersama dengan keluarga. Para penatua bersama dengan keluarga. Para pengurus komisi dan juga panitia-panitia, juga para aktivis jemaat. Tuhan, peliharalah kehidupan seluruh jemaat yang ada di jemaat Tuhan di GKI Jati Asih ini. Karena dengan pemeliharaan-Mu Tuhan, sungguh kami merasakan betapa kasih setia-Mu yang senantiasa ada di dalam kami. Kami juga ingin menyerahkan para pemimpin negara tercinta kami ini. Berikan kepada para pemimpin kami hikmat-Mu, agar mereka dimampukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di negara kami yang tercinta ini. Sehingga damai sejahtera Allah akan Engkau limpahkan bagi bangsa
dan negara kami tercinta. Ya Allah, inilah kami, kaum lansia milik-Mu yang datang dengan segala kerendahan hati dan seluruh keberadaan kami. Kami mau pertaruhkan seluruh permohonan dan pengharapan kami ini dengan memohon pengampunan atas dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami hendak menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya dan juga bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita berpisah, kita bersama akan memohon berkat Tuhan. Dan pada akhirnya nanti setelah berkat Tuhan, kita bersama menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara kita. Tuhan kiranya menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan selamat. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Opa, dan Oma. Selamat siang, selamat berpisah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan kiranya senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin.